Halo Share People, selamat datang di She Talks. Hari ini kita akan membahas tentang pengalaman employee di Center Park, tentang bagaimana mereka melakukan suka duka selama di Center Park. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu karyawan Center Park yang udah berdedikasi selama 15 tahun, yaitu ada Pak Mul. Halo Pak Mul, mungkin boleh dong kenalan sama Share People kita. Boleh perkenalan diri dulu nih. Share People. Apa kabar? Terus gimana nih? Masa apa kabar aja? Apa kabar aja, baik. Nah, mungkin boleh nih, Share People ini masih belum tahu nih, Pak Mul ini ada di divisi apa, lalu udah berapa lama sih di Center Park sendiri? Baik, aku sendiri di Business Development ya. Selama 15 tahun yang sudah disampaikan, ya kalau dibilang ya lumayan ya, 15 tahun. Sekarang kan CP Center Park kan 16 tahun 16 tahun. Ya, jadi saya di 15 tahun, memang di awal sebagai Business Development. Ya. Di mana semua itu masih awal ya, beberapa karyawan doang. Sekarang sudah besar. Baru udah besar sekarang ya. Nah, Pak Mul kan udah 15 tahun di Center Park. Nah, sedangkan Center Park sendiri umurnya baru 16 tahun nih. Berarti Pak Mul itu udah mulai masuk itu tuh udah dari awalnya banget lah ya Center Park sendiri. Kalau boleh tahu waktu Pak Mul masuk itu tuh awal karyawannya tuh berapa orang sih, Pak? Masih ingat nggak sih? Bisa dihitung lah ya, bisa dihitung paling sekitar kurang lebih 10 orang ya. Cuma 10 orang waktu itu ya Pak ya? Memang kan kita dulu di ya ruko ya, 3 lantai, yang diisi cuma 2 lantai doang. 2 lantai doang. Dan itu bisa dihitung. Udah bisa dihitung, oke. Berarti kan Pak Mul ini ada di Business Development-nya Center Park nih, berarti sangat berpengaruh banget atau sangat berimpact lah ya sama grow-nya Center Park, karena pasti mempengaruhi dengan klien yang berhubungan sama klien, dapetin lokasi. Nah, berjasa banget nih Bapak ini sepertinya ya, karena 15 tahun nih berjasa untuk mendapatkan lokasi untuk Center Park juga gitu ya Pak ya, kurang lebih ya. Boleh dong Pak diceritain dulu tuh waktu di Center Park apa sih lokasi pertama yang Pak Mul dapatkan untuk Center Park? Masih inget nggak? Effortnya lumayan ya. Oh ya, effortnya lumayan gimana nih? Jadi boleh kan dong. memang pas awal-awal Center Park kan yang keliling ataupun canvassing kan ya bisa dihitung saya sama mungkin dulu ada GM pertama, terus sama Pak Charles. Iya, oh Pak Charles ya. Pak Charles waktu itu masih terjun langsung tuh. Wah, bener-bener ya Pak Charles ya. Trio nih. Iya, sama Pak Charles. Memang dikasih tantangan terkait ya udah coba cari lokasi. Kebetulan lokasi pertama itu yang saya dapat itu di Alam Sutra, namanya Menara Tofood. Dan itu saya datang ke sana itu masih dalam project. Kantornya itu ada di Roxy ternyata. Iya, Roxy kurang lebih harusnya nggak jauh ya dari kantor pertama CP ya. Betul. Tapi Pak Mul jauh-jauh ke Alam Sutra. Waktu itu ke Alam Sutra tuh naik operasional dananya udah ada Pak? Masih ya motoran lah. Masih motoran tuh Pak ke Alam Sutra waktu itu. Nah terus gimana lagi tuh Pak? Ternyata kantornya di sini. Ternyata kantor situ ya saya cari tahu siapa PIC-nya gitu. Akhirnya ketemu. Cocok gitu dengan bisnis segala macam ya live gitu. Live. Oke, berarti Pak Mul itu si project pertamanya Pak Mul ini benar-benar masih project yang belum jadi. Jadi sebelumnya itu tuh belum ada pengelola parkirnya, gedung baru. Akhirnya kita mengelola dari awal gitu ya. Dan saya juga baru tahu itu ternyata itu kantor pusatnya Esteller. Oh gitu, Esteller yang sering banyak di mall-mall. Esteller 77. Wah, the best. Bisa dapat voucher dong terus itu. Ada sih. Ada ya. Waduh, enak banget ya Esteller, ada mie ayamnya dan lain-lainnya ya. Pak Mul jadi ngomongin makanan deh. Tapi itu tuh berarti sangat terkenang ya sama Pak Mul ya. Itu lokasi pertamanya Pak Mul waktu itu pas selama di Center Park ya. Iya, betul. Tapi ada nggak sih Pak Mul kayak selama Pak Mul, kan Pak Mul di business development ya, pasti banyak tantangannya lah. Pasti dengan customer itu pasti banyak lika-likunya ya. Betul. Nah, pas Pak Mul juga harus beradaptasi dengan customer yang baru, dengan kebutuhan mereka yang beragam lah. Berarti kan dari dulu tuh zamannya Center Park di awal sampai sekarang secara sistem mungkin udah berbeda banget ya Pak ya, yang ditawarkan ya Pak ya. Nah, apa sih Pak tantangannya? Dulu kan mungkin jualannya tuh lebih ke, dulu tuh masih cash ya Pak ya? Sistem kita masih cash ya? Benar. Ya memang setelah kita dapat lokasi itu kan saya juga gampang nih nyari lokasi lain gitu ya, dengan klien-klien yang berbeda. Gitu kan, ada yang tipikalnya rinci, detail, ada yang cuek gitu kan.
Nah, itu yang saya temuin selama ini. Oke. Tapi mereka dengan konsep atau teknologi yang pada saat itu yang kita bawa atau kita mau terapin di lokasi tersebut ya, mereka pengen tahu nih Center Park ini apa sih, Oke. gitu kan. Karena awal-awal itu Center Park itu disangkain Central Park malah. Oh, tapi itu masih berlaku sih Pak sampai sekarang. Jujur beberapa kali aku tuh ketemu orang pasti ngobrolnya tuh kayak, oh kerjanya di Center Park, oh yang mall itu ya, Iya, gitu. taunya tuh Iya kan, Center Park itu Central Mall. Iya, Central Park Mall kan. Jadi kita disangkanya kerjanya di mall gitu ya. Iya, Walaupun waktu itu pada akhirnya sekarang kita juga kelola lokasinya ya Pak iya, ya. betul. Alhamdulillahnya gitu ya Pak. Nah, terus itu gimana lagi Pak? Nilai jualnya tuh dari dulu sampai sekarang tuh apa sih Pak yang membedakan tuh Pak dari nilai jualnya Center Park sendiri? Iya, sebenarnya yang kita jual pada saat itu kan pertama memang teknologi ya. Iya. Walaupun masih ada cash lah ya Iya. pada saat itu. Namun kita sampaikan ke klien terkait Iya. teknologi yang akan kita garap pada saat itu semi manless. Jadi di keluar itu masih ada orang tapi istilahnya itu masih menggunakan orang. Iya. Nah, dulu itu kan pos masuk dan pos keluar itu masih ada orang ya. Iya, dua-duanya ada orang tuh betul. zaman dulu, Nah, kita bener. ubah masuk itu tidak ada orang. Oh, masuk itu tidak ada orang. Pada saat itu ya, Mereka langsung tap gitu atau ambil tiket. Tetap ambil tiket. Oh, ambil tiket. Tapi ke mesin. Kita bawa teknologi, bawa pintu masuk tidak ada orang. Keluarnya Oke. masih ada orang ya. Waktu Keluarnya itu. masih ada orang. Nah, itu kita bawa sampai dengan ke transparansi kita, fleksibelnya kita gitu ya. Pada Ya. saat kita bekerja sama, itu yang kita tonjolkan. Oh, itu yang jadi nilai plus untuk si Betul. kliennya sendiri ya. Karena Iya. memang transparansi dalam sebuah kerjasama itu Betul. sangat penting ya Betul, Pak ya betul. untuk nilainya ya Pak Betul, ya. betul. Apalagi kalau misalnya berhubungan sama cash dan ke cashless, secara cashless tuh pasti akan transparan. Pasti. Jadi mereka bisa lihat langsung real time dashboard gitu ya Pak ya. Lebih transparansi kan dengan berjalannya waktu, dengan teknologi dan ya impian kita gitu ya. Sampai dengan ke full cashless dan full manless, dan kita memang satu-satunya pelopor ya waktu itu di GBK gitu Iya. ya, dengan tap in tap out. Oh, oke. Iya. Jadi tap in tap out itu pelopor pertamanya adalah kita Iya. waktu itu di salah satu lokasinya di GBK ya Pak Betul, ya. pada Wah, saat kita keren, kelola. keren, keren, Nah, keren. itulah yang menjadi kita dikenal sama Beberapa manajemen lain yang melihat suksesnya teknologi kita yang terimplementasi di GBK Betul. waktu itu ya Pak ya. Nah Pak Mul, ini kan menarik banget ya, 15 tahun Pak Mul di Center Park di Business Development. Pasti banyak banget lokasi-lokasi yang udah didapat sama Pak Mul ya. Awal lokasi yang mungkin masih hitungan ya Pak ya. Kalau boleh tahu tuh dulu berapa sih Pak lokasinya sebelum Pak Mul di sini atau awal-awal Pak Mul di sini gitu? awal-awal saya masuk itu baru di bawah 10 ya. Masih di bawah 10 ya Baru Pak? 10 dan buat kita tahu semuanya sekarang itu udah 700 lebih ya Pak ya. 700 lebih sekarang lokasi dan itu grow-nya benar-benar Ya. Pak Mul mengikuti perjalanan lokasi-lokasi kita itu ya Pak ya. Istilahnya ya lebih ke teamwork kita pada saat itu Ya. dan impian dari BOD kita kan Ya. expand gitu, Ya. lebih keluar kota gitu Ya. kan. Nah, itu butuh effort lah. Gitu. Iya bener. Ya emang sekarang dulu tuh mimpi kita mungkin ada di seluruh Indonesia, sekarang sudah tercapai di seluruh Indonesia. Sekarang kita pengennya kita juga ada di luar ya Betul. selain di Indonesia ya. Mungkin nanti akan ada spill-spillannya di luar negerinya tuh di mana sih Center Park akan ada gitu ya. Coming soon. Iya, coming soon gitu. Nah, Pak Mul, kalau boleh tahu nih Pak Mul, dari 10 lokasi sampai 700 lokasi, ada nggak sih lokasi yang menurut Pak Mul tuh masih Pak Mul kenang banget gitu sampai sekarang? Pasti ada dong dari 700 lokasi ini. Iya, ada. Ya mungkin salah satunya Manato Food itu. Manato Food itu ya. Itu kenangan yang nggak bisa dilupain. Iya bener, karena cara mendapatkannya juga butuh effort Iya. ya. Udah jalan jauh-jauh ke Alam Sutra, ternyata kantornya sendiri dekat kantor Di sendiri Roxy. ya, bener di Roxy. Itu Terus taunya dari mana ya Pak waktu itu? Itu Dari petugas justru saya sana? benar-benar cari sampai dengan project manajernya, Oh, Pak iya? ini dengan siapa saya bisa berhubungan? iya, Oh iya. kantor pusatnya di Roxy, ya udah Iya. saya kejar di Roxy. Bener-bener Pak Mul tuh mencari sesuatu tuh dulu semanual itu jalan. Wah itu aku kebayang sih panas hujan cari lokasi CP dari 10 sampai 700 tuh luar biasa sih Ya, Pak ya. untuk grow-nya ya. Nah Pak Mul tuh jadi selain si Menara Tofu ini yang terkenal lagi apalagi tuh Pak? Ada Mitra 10. Nah, Mitra Nah. 10 ya oke banget sih. Memang sekarang tuh gambaran-gambaran di CP tuh kalau Mitra 10 pasti wajahnya Pak Mul sih, Pak. Bener sih, bener. Mitra 10 tuh oke sih. Kayak Mitra kita pernah 10. kolaborasi juga ya, Pak ya sama Mitra 10 ya. Bener. Ada beberapa program kan? Iya, ada yang beberapa jalan. program buat Mitra 10. Mitra Terus 10, gimana, Pak? terus ya Mitra 10 kan memang pada saat itu kan
yang pertama kita kelola itu di Serpong ya. Oh, yang Serpong. Gading Serpong. Oke, yang Gading Serpong. Nah, berjalannya waktu dengan mereka punya beberapa toko, Iya. ya semuanya pakai kita semua. Iya bener. Iya Mitra 10 banyak ada di mana-mana dan aku sering lihat ada dispenser CP juga sih Pak di Mitra 10. Iya, oh jadi Mitra 10 menurut aku Nah, tuh termasuk sangat satu lagi ada apa tuh, Pak? Gramedia Group. Oh iya Gramedia Group bener. Itu ada cerita unik lah di situ. Nah, itu gimana tuh Pak? Boleh lah di spill dikit Gramedia ceritanya ini. sih sebenarnya kan kita punya lokasi ada dapat di daerah Harapan Indah ya. Oke, ya kita Kota ada Harapan Indah ya. kita ada kelola di Kota Harapan Indah juga. Kawasan Harapan Indah kita sudah dapat. Nah, ternyata si Gramedia tersebut buka di situ. Oke. Di kawasan tersebut. Nah, siapa nih yang kelola kawasan tersebut? Iya. Kan kita. Nah, akhirnya kita dipanggil. Oh, kita dipanggil Kita dipanggil awalnya. karena memang ya satu kawasan mau nggak mau ya mereka Kerja sama siapa kerja juga. terus, terkait teknologi kita juga kita sampaikan. Ya udah akhirnya kita berjodoh. Jadi berjodoh dengan Gramedia. Nah, ada beberapa Gramedia yang Iya benar. merembet. Itu bahkan sampai Gramedia luar kota juga Iya, ya Pak sampai ya? luar kota. Oh oke. Jambi. Berarti Pak Mul nih ada nggak sih Pak kota yang paling jauh menurut Pak Mul yang lokasinya Pak Mul dapet tuh ada nggak Pak di mana gitu ya Pak Mul? Paling jauh itu di Surabaya ada. Surabaya. Terus mana lagi ya? Mungkin di daerah Sumatera juga. Saudara ada. Sumatera ya banyak juga ya Pak ya? Ya semuanya udah aku kelilingi sih, tapi kecuali Papua belum. Oh Papua belum? Oh Papua bahkan juga belum ya Pak? Jadi walaupun kita ada kelola di daerah Papua dan lain-lain itu kita masih belum, maksud itu ada mungkin beberapa persen aja yang kesana ya Pak ya? Tapi Pak Mulnya sendiri belum kesana ya Pak ya? Berarti Pak Mul tuh bisa dibilang tuh kurang lebih sama tim CLDC atau yang lain. Kalau CLDC kan kesananya tuh ngajar gitu ya Pak ya bagi ilmu. Kalau Pak Mul bertemu klien, cari meeting, cari lokasi, ya. iya benar. Lokasi pertama luar kota tuh mana sih Pak? Waktu Pak Mul masih di sini? Lokasi saya waktu luar kota itu di ini Surabaya di apa Maspion Square. Oh Maspion Square tuh lokasi pertama luar kota ya, luar Pak kota, Mul. iya. Oke. Karena dulu kan ada beberapa klien yang memang ya dikenalin lah ya. Ketemu di suatu apa namanya kayak ya kalau dibilang APBBI gitu ya. Nah, kenal dari situ ya. Kayak asosiasinya gitu lah ya, Pak. Betul. Jadi kenal. 15 tahun, jam terbangnya kan udah tinggi banget nih ya, Pak ya pasti. Jangan tinggi terjatuh. Ya, tinggi pasti. Sekarang gini, Pak, manajemen parking tuh sebenarnya nggak banyak ya, Pak, di Indonesia. Tapi Center Park tuh lumayan banyak dikenal orang. Mungkin sekarang juga udah mulai dicari orang ya, Pak ya. Tapi aku tahu banget nih, banyak manajemen properti yang ternyata tuh sekarang udah kalau mau cari manajemen parking teleponnya Pak Mul bahkan tuh ya disclaimer Pak Mul ini tuh bisa dapetin SPK cuman lagi duduk istirahat tidur tiba-tiba SPK wah udah jam terbangnya udah setinggi itu ya Pak kayaknya harus ditiru sama C-people yang lain sih gimana bisa kayak gitu sih Pak. Itu sih karena kejadian waktu itu kenapa orang bilang seperti itu. Iya. Waktu itu saya ke luar kota ya kalau nggak salah ke Tegal atau kemana gitu ya. Balik ke Jakarta, emang saya posisi duduknya di depan karena pakai supir kan, sama atasan saya waktu itu. Kebetulan saya juga lagi tidur ya, kan jauh perjalanan. Tidur, nah pas tidur, saya bangun ada WA masuk, bro, SPK ya udah dikirim. Wah. Saya tunjukin dong ke atasan saya. SPK. Buset, lu tidurnya bisa dapat SPK. Iya benar. Dan itu cerita itu dari semua generasi itu jadinya tertanam kayak gitu ya Pak ya. Tapi itu bukan cuma sekali ya Pak ya. Kayaknya beberapa kali waktu kita di kantor juga pernah ada SPK saat Pak Mul tidur ya Pak ya. Iya memang mungkin Pak Mul ini bekerja tuh yang bekerja bukan fisik yang ini tapi fisik yang lain yang kayak bekerja atau aura-auranya yang bekerja bertemu dengan manajemen yang lain gitu. Tapi oke sih Pak. Berarti ya karena aku bisa bilang business development itu juga sangat berpengaruh untuk grow bisnisnya CP ya Pak ya karena yang pintu pertama mencari bisnis, mencari lokasi gitu ya Pak yang memperkenalkan si Center Park-nya sendiri begitu. Bahkan Pak Mul sendiri awal karirnya pernah mulai jalan dan menjajak itu bareng sama Pak Charles langsung ya Pak ya. Wah, the best sih dengan pengalamannya Pak Mul sendiri. Nah, Pak Mul kalau boleh tahu nih selama 15 tahun nggak mungkin dong kayak Pak Mul tuh ngerasanya kayak ya udah biasa aja happy segala macam. Pasti ada rasa pernah jenuh dan lain-lain itu gimana sih Pak cara menanggulanginya itu? Dengan 15 tahun itu kan ada beberapa
momen ya, yang mungkin di tahun keberapa atau kalau nggak salah tahun ke-5 atau tahun ke-6 gitu ya. Ya mulai jenuh, ya jenuhnya memang kerjaan kita memang kan cari lokasi ya, cari klien segala macam. Dan ketemu dengan beberapa tipe klien seperti Iya, apa. benar. Ya itu memang ya agak jenuh juga memang. Tapi ya saya berpikirnya positif lah. Dalam arti ini emang kerjaan saya. Dan saya harus bantu pimpinan untuk cari klien baru segala macam. Ya paling kalau kayak gitu ya yang saya lakukan ya mungkin rehat, cuti, paling gitulah. Nanti setelah masuk ya refresh lagi gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Ya, tapi Pak Mul nih ya, di business development lalu bertemu banyak klien, lalu dengan lika-likunya. Dan disclaimer teman-teman Chat Peoples, sebenarnya tuh business development itu mungkin kalau kalian lihat dari gambaran besarnya, oh iya pekerjaannya tuh terlihat simpel ya, kayak kita datang ke lokasi, cari lokasi. Tapi sebenarnya tuh kalau bisa kita bilang di dalamnya itu sangat banyak ya Pak ya, yang harus dikoordinasikan dan harus disiapkan ya Pak. Betul. Pertama mungkin Pak Mul harus bisa mengerti klien Pak Mul gitu ya Pak Mul. Terus ada proposal dan lainnya juga ya Pak. Apa aja sih itu Pak biasanya? Ya, jadi kan memang setelah kita sudah ketemu dengan klien, deal segala macam, memang kita harus berkoordinasi ke internal, ya khusus ke operasional, terus ke tim divisi lain, IT gitu ya, logistik dan purchasing segala macam, supaya mendapatkan lokasi yang memang diharapkan oleh klien. Oke, biar nanti setupnya ketika live itu tuh semuanya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Itu hal-hal yang harus disiapkan. Mungkin terdengarnya tuh singkat, tapi itu aku yakin banget itu butuh komunikasi skill yang berat ya Pak ya, karena harus berkaitan dengan tim-tim yang lainnya dan detail-detailing gitu ya Pak ya. Oke, kalau gitu Pak Mul mungkin boleh nih untuk pertanyaan terakhirnya adalah mungkin boleh dong Pak Mul sampaikan pesan untuk teman-teman Chat Peoples di luar sana yang mungkin yang belum bergabung dan yang sudah bergabung untuk ke Center Park sendiri, kira-kira apa nih pesan-pesannya untuk dari Pak Mul, dari Business Development yang udah 15 tahun, yang lumayan banyak lika-likunya di CP nih, mungkin boleh berbagi tips dan triknya untuk teman-teman yang baru bergabung ataupun mau bergabung dengan Center Park, jangan melihat Center Park ini sebagai ini orang bilang tukang parkir gitu kan. Belum Center Park ini bisa membawa kita ke jenjang-jenjang yang memang sudah dirumuskan gitu ya oleh perusahaan tersebut. Jadi jangan khawatir, jangan takut gitu ya. Karena di sini teamwork-nya jalan gitu ya. Istilahnya supaya nggak bergerak di satu posisi gitu ya. Iya, benar. Jadi kita ada jenjang karir. Itu aja sih pesannya. Oke, thank you banget Pak Mul untuk sharing-sharingnya, sangat sama-sama. Menginspirasi untuk para Chat Peoples juga. Pengalaman 15 tahun di suatu company itu bukan hal yang mudah ya Pak ya. Oke, Chat Peoples, thank you udah mendengarkan podcast ini. Sampai bertemu di next episode. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you, bye. Thank you, bye.